Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming. Dan kali ini kita bermain lagi One Piece The Strong Chest. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tier list karakter. Jadi ini mungkin banyak yang menunggu tier list apa sih sebenarnya ya, pemain yang wajib atau recommended. Jadi ini tier list ini adalah ya gimana ya ngomongnya enaknya, karakter yang wajib didapat ya. Kalau wajib didapat berarti kan pastinya ya yang paling tinggi untuk di apa ya, secara power atau pasif ataupun kegunaan di tim ya. Dan jadi ini udah gua bahas udah sejak lama sih, gua bahas dengan teman-teman gua. Jadi ini bukan menurut gua sendiri ya, jadi ini menurut gua dan ada beberapa teman gua ya. Jadi untuk tier listnya ya, tier listnya itu jadi ini kita pilih berdasarkan dari kegunaannya. Jadi bukan hanya tipe-tipe atau bukan secara individu ya. Karena kalau di game ini kalau secara individu sih kurang gimana ya, kurang recommended secara individu. Jadi ini game ini adalah game secara tim ya. Jadi itu karena ada yang namanya pasif, ada yang namanya buff, debuff. Jadi seperti itu. Dan di sini gue bedakan menjadi 3 ya. Gue klasifikasikan jadi 3 atau gue bedakan jadi 3. Jadi attack, anti, dan skill. Karena kenapa gue bedakan jadi 3 ya? Karena sangat tidak mungkin yang namanya menyamakan antara ATK, anti, dan skill. Karena mereka itu kan saling bermusuhan sih ya. Seperti ATK bermusuhan dengan anti bermusuhan dengan sorry kebalik ya. ATK lawan skill lawan anti lawan ATK ya. Jadi seperti itulah keterhubungan dari karakter ini ya. Coba gue mulai dari yang ATK, gue lihat catatan gue dulu ya. Jadi dari ATK, nah ATK itu siapa yang paling recommended ya? Dari ATK yang paling recommended adalah si Magellan ya. Kenapa bukan Sanji Germa ya? Secara damage Sanji Germa tentunya lebih bagus karena untuk damage-nya itu yang paling besar Sanji Germa ya. Cuma di sini gua pilih si Magellan karena Magellan itu dari segi damage-nya itu bagus ya, perlu kalian tahu ya. Jadi antara si Magellan dan si Sanji Germa itu damage-nya bedanya cuma tipis ya. Atau kalau katakanlah kalau misalkan Sanji Germa 20 juta, maka si Magellan itu bisa 17-18 ya. Jadi damage-nya besar, apalagi kalau nanti udah punya flag ya. Dan di sini bukan damage-nya aja sih. Untuk pasifnya tentu kalian yang senior udah pada tahu ya si pasifnya. Bagi yang masih newbie atau masih yang baru ya, pasifnya ini nanti bisa digunakan untuk berbagai tipe tipe spirit ya. Tipe spirit desert atau sun, nah gua nyebutnya soul aja ya. Jadi sun soul, ada ice war soul, ada fire, dan juga ada ice ya. Jadi itu nanti sangat berguna sekali. Makanya untuk posisi pertama diduduki oleh Magellan untuk yang ATK. Dan untuk selanjutnya itu ada si Sanji Germa. Nah Sanji Germa itu gua pasang di posisi kedua untuk yang ATK karena kalian tahu sendiri dia. Tadi juga udah gue bahas, Sanji Germa ini adalah untuk damage-nya yang paling tinggi ya. Dan kelebihannya lagi adalah dia adalah apa ya? Spiritnya itu adalah air spirit. Oke, dan yang selanjutnya ada Snake Man Luffy ya. Snake Man Luffy gua ya, gua lihat. Maksudnya gua lihat. Jadi ada mana ya Snake Man Luffy? Kampret nih. Snake Man Luffy, oh di mana kamu? Ini dia ya. Jadi yang ketiga Snake Man Luffy. Kenapa Snake Man Luffy? Kok bukan Garp atau King atau apa gitu ya? Kalau secara apa ya? Secara spirit dia memang termasuk King Spirit. King Spirit itu tidak masuk dalam keempat War Soul ya. Cuma di sini kelebihannya dia punya yang namanya buff ATK yang bagus ya. Buff ATK yang bagus dan juga untuk efek debuffnya ultimate itu juga bagus. Dan ini salah satu apa ya, istilahnya salah satu yang paling aman untuk didapatkan di awal-awal
atau di level rendah dari game ini ya. Karena kenapa? Dia hanya memerlukan 3 Warsoul yang sama untuk bisa mendapatkan blok aktif 35% ya. Jadi bisa fire, bisa air, atau bisa ice, atau dark, atau apa gitu, atau yang desert ya. Jadi itu ada di urutan ketiga. Terus ada keempat itu Marshall Akainu ya. Kalian tentu jarang yang punya Marshall Akainu. Kenapa kok Marshall Akainu ini gue letakkan di posisi 4? Memang untuk ininya jarang sekali digunakan. Kenapa? Satu, karena foodnya sangat sulit digunakan ya. Sulit didapat ya. Rata-rata yang dapat foodnya itu kan food yang advance itu, yang warna ungu atau apa namanya itu ya. Boxnya warna ungu, dan rata-rata lebih diberikan ke si Bullet ataupun si Yamete ataupun yang siapa gue lupa ataupun di Kombokat mungkin ya. Jadi mereka lebih memilih yang itu daripada Marshall Akainu. Memang si Marshall Akainu ini tipe ATK yang damage-nya besar ya, tapi ya itu tadi, foodnya sangat sulit dan kurang ngetrend juga sih. Soalnya dia kan tipe solo ATK ya. Jadi memang untuk kru yang tipe solo kurang diminati ya. Jadi di sini untuk Marshall Akainu itu untuk damage-nya itu besar juga sih ya. Dan juga untuk buff-nya kepada teman, terutama teman ATK itu sangat besar, 20%. Oke, jadi itu untuk si Marshall Akainu. Dan selanjutnya adalah yang kelima, adalah yang paling jarang digunakan, yaitu si Enma Zoro ya. Jadi Enma Zoro ini kenapa kok bagus ya? Karena udah gua sering bahas bahwa si Enma Zoro ini untuk damage-nya itu juga bagus ya, 11-12 sama si Magellan juga sih ya. Terus efeknya, debuff-nya itu ada 2, ada silent dan ada burn ya. Cuma dia itu tipe dark spirit, dan tipe dark spirit itu memang kurang diminati, walaupun punya crit yang tinggi seperti siapa ya, ada lagi dark spirit itu seperti si Kaido itu juga dark spirit, itu sebenarnya juga bagus ya, tebal juga, cuma sayangnya dark spirit jadi memang kurang diminati. Tapi secara damage dan pasif Enma Zoro itu ya 11-12 lah sama si Sanji Germa ya, ataupun si Magellan. Oke, jadi itu untuk kelima dari urutan teratas untuk ATK. Dan sekarang menuju ke anti ya. Anti ini adalah yang paling favorit di antara tiga ya, di antara 3 attack, anti dan skill ya. Jadi untuk tipe anti ini ya, ini paling banyak digunakan ya. Dan untuk posisi pertama di sini ya, menurut catatan gua ini ada si Bullet ya. Kenapa si Bullet ya? Ini si Bullet ini adalah yang namanya tanker paling tebel ya. Tanker paling tebel. Untuk defense-nya itu bisa 50% ketika mengeluarkan skill attack-nya. Belum lagi itu pasifnya ya. Maka itu Bullet itu paling banyak diminati. Dan juga untuk pasifnya itu nanti punya keterhubungan sama si Yamete ya. Kenapa keterhubungannya di mana? Sama-sama membutuhkan 3 Desert Spirit untuk mendapatkan pasif yang pasif block ya, jadi seperti itu. Terus untuk yang kedua ini ada Yamete ya. Yang kedua ada si Yamete ya. Nah, jadi si Yamete ini ya, ini spesialnya di mana ya? Ini setiap diserang maka defense-nya akan naik terus ya. Dan juga untuk flake-nya, jika mendapatkan flake dia bisa hidup 2 kali ya. Bisa hidup mati, hidup lagi dengan full HP ya. Dan untuk namanya apa, pasifnya itu seperti yang udah gue bilang tadi, keterhubungan dengan Bullet, sama-sama membutuhkan 4 desert ya. Dan desert itu adalah formasi yang paling ngetrend masa sekarang. Yang ketiga adalah Katakuri. Walaupun Katakuri itu tipe single itu tipe pelit ya kalau menurut gue. Kenapa ya? Jadi dia nggak bisa memberikan efek
buff pada temannya, jadi cenderung ke dirinya sendiri. Tapi bagusnya di mana ya? Dia bisa berpeluang meniadakan yang namanya damage sebanyak 60% ya. Jadi misalkan damage yang diberikan 100, hilang yang 60, jadi tinggal 40% saja. Itu hebatnya si Katakuri ya. Jadi spesialnya cuma itu saja, nggak ada yang lain ya. Tapi ya itu tadi ya, dengan meniadakan efek 60%, maka dia terlihat sangat tebal sekali ya. Dan juga nanti kalau sudah potensial berapa ya, gue lupa sih ya. Ya minimal potensial tier 2 sih ya, gitu. Nanti akan bisa mempertebal yang namanya memperbanyak, bukan mempertebal, memperbanyak efek tingkat meniadakan damage ya, walaupun itu nggak 100% sih, kadang-kadang sih ya. Oke lah, dan yang keempat ya, yang keempat gua pilih di sini antara Zephyr, Kaido Dragon, ataupun yang satunya siapa sih ya? Yong Oyaji, walaupun di sini gua belum punya ya. Dan yang keempat gua pilih si Yong Oyaji. Kenapa Yong Oyaji ya? Jadi Yong Oyaji itu sama, hampir sama dengan Yamete ya. Dia untuk defense-nya itu juga semakin diserang dia semakin tebal, dan juga dia bisa melakukan yang namanya raving, tulisannya raving ya. Apa semacam, jadi nanti dia diserang ya, dia diserang, yang nyerang itu darahnya malah berkurang gitu ya. Itu namanya raving, jadi itu pembalasan sih ya. Oke, dan itu untuk yang keempat. Yang kelima agak beda, agak keluar dari jalur ya, bukan dessert tapi adalah Kaido Dragon ya. Kenapa gue jatuhkan Kaido Dragon kelima ya? Sebenarnya gue agak bingung juga sih yang keempat dan kelima. Yang keempat bisa Kaido Dragon, yang kelima bisa si Yong Oyaji. Kenapa gue pasang seperti itu? Karena untuk tipe-tipe dessert kan tadi udah gue bilang ya, tipe dessert yang seperti Bullet sama Yami itu kan memerlukan empat apa ya namanya, 4 dessert ya. Jadi jika 1, 2, 3, 4 itu dessert, maka nanti bisa langsung dikombokan ke empat-empatnya, dan tinggal ditambah 5 dengan Kaido Dragon. Fungsinya buat apa? Buat menurunkan ATK lawan ya. Jadi bagi yang mungkin pakai meta tanker ya, Kaido Dragon itu yang bagus di belakang ya posisinya, kalau menurut gua seperti itu. Oke lah, jadi itu kelima tipe anti. Dan yang tipe skill yang terakhir ya, yang terakhir yang wajib didapatkan atau di tiersnya yang paling atas, tentu saja si Nami Supernova ya. Kok Nami Supernova sih, pede ya, mas sudah pede, yakin kepleset. Oke lah, Nami Valentine baru ya. Jadi tentu kalian udah tahu semuanya yang namanya Nami Valentine. Ini memang karakter yang paling membagongkan, yang bikin apes, bikin sial, bikin apalah pokoknya itu ya. Asalkan dia udahlah dapat flag aja, entah itu pakai mau apa sih, mau pakai tanker, pakai ATK, pakai apa ya, udahlah kemungkinan besar menang. Asalkan ya untuk formasi yang di belakangnya atau yang di sebelahnya itu bagus ya. Nanti jangan-jangan yang ada Nami ya, pakai ada Nami terus yang di belakangnya ada semacam Eki, Usopp, Perona, ya nggak ada gunanya juga ya. Itu kalau masih awal sih bagus, tapi kalau udah akhir-akhir sih berbahaya juga sih ya. Ya terutama ya kalau beda lagi kalau misalkan hanya untuk senang-senang sih bisa. Oke lah. Untuk yang kedua, catatan gua ada di Dragon ya. Tentu kalian yang masih hot-hotnya itu ada Dragon. Jadi itulah ya, jadi nggak usah gua bahas si Dragon, kalian juga gua belum punya ya. Di akun ini ya, kalau akun yang 323 itu udah ada Dragon ya. Kemarin malah udah gua pakai tes ya, pakai tes lawan si speednya lebih gede, dan ada pula yang Nami Valentine-nya ya. Bisa menang ya, walaupun ada kemungkinan kalahnya juga ada. Oke, dan yang selanjutnya ada Hancock. Hancock ini juga bisa menurunkan ATK lawan, dan ini juga bisa menghilangkan kontrol debuff ya si Hancock. Jangan dikira Hancock ini
karakter lawas, karakter lama nggak bagus ya. Bagus sih Hancock ini ya. Terutama untuk support ini bagus ya, ini si Hancock Summerson Suite ya, bukan hanya biasa, karena yang kita bahas kali ini adalah yang C17. Tentunya yang paling bagus lagi di sini ultimate-nya ya, visual ultimate-nya mantap ya. Dan itu ya untuk Hancock. Dan untuk di tesnya udah kita tes sebelum sebelum konten ini ya, kemarin udah gue tes juga. Dan memang Hancock itu udah gue bahas juga ya, bagus ya memang. Terus yang keempat ada si Odin ya, jadi si Odin ini juga bagus ya. Ini adalah tipe-tipe support buat tanker support buat defense ya, buat formasi defense. Dia bisa menambahkan resistnya itu bagus sekali ya. Dan dia juga bisa mengeluarkan skill invisible. Jadi seperti itu. Itu juga udah pernah gue bahas di Odin ya. Jadi ini cocok juga buat dipasangkan di yang namanya seperti formasi defense ya. Terus yang terakhir di sini ada banyak pilihan ya. Yang terakhir ada Sengoku, ada siapa lagi ya? Yang C17 mana ya? Ada Siliu, ada Carrot, ada Relic, ada Marcel Ditich, dan nomor 5 gue jatuhkan pada Fujitora. Misalkan ada yang tanya, Bang, Ditich itu lebih bagus daripada Fujitora, Bang. Oke, kalau secara ATK Ditich memang bagus ya, tapi kalau udah di late game, kalau dia nggak bisa ultimate di awal ya, dia itu hanya beban. Sudah bolak-balik gue ingatkan atau gue bilang ya, dia itu cuma beban ya kalau udah di late game. Terus juga untuk ultimate-nya itu kalau nggak ada yang mati itu bisa malah merugikan tim ya. Apalagi kalau misalkan yang terkena bayangan hitam itu ada yang di depan ya, barisan depan, wah udah pasti rugi ya. Karena kalau kena efek dari debuff Ditich itu nggak bisa dikenai yang namanya damage ya. Karena itu gua nggak pilih Ditich, gua jatuhkan pada Fujitora. Kenapa ya? Satu, untuk debuffnya itu sangat merugikan sekali. Jadi terkena confuse ya, dia nggak bisa nyerang ke lawan, malah nyerang temannya sendiri. Jadi seperti itu. Dan yang spesialnya ada kemungkinan dia bisa menghidupkan teman yang udah mati walaupun cuma berapa persen ya. HP-nya sekitar 20% dari HP, tapi itu dengan rate 100%. Jadi jika ada yang mati, mungkin siapa ya, mungkin Nami Valentine mati gitu, dia satu tim dengan Nami Valentine kebetulan mati, hidup lagi, keluar langsung ultimate. Atau mungkin satu tim dengan Ditich ya, jadi Ditich mati ya, Fujitora walaupun ini mati, tapi dia tetap bisa menghidupkan yang namanya teman yang udah mati ya. Tapi untuk menghidupkannya berapa nggak tahu sih ya. Kadang bisa dua kemarin, atau kemarin agak lambat, atau kemarin agak lama dikit ya. 2 ya bisa dihidupkan yang namanya Fujitora itu. Untuk terus ini di luar combo card ya. Jadi di luar combo card, kalau combo card beda lagi. Oke, dan thanks for watching, I'll be back. Ciao.